Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. Tentunya bersama saya Piwet Weta Nur Mahardi dan dengan narasumber bintang tamu yang luar biasa sekali pada hari ini. Tentunya ini adalah salah satu pihak dari sebuah instansi yang dari Kabupaten Kebumen yang turut juga berkontribusi, berpartisipasi dalam bulan dana PMI Kabupaten Kebumen tahun ini 2023 yang memberikan banyak, yang memberikan dukungan, yang memberikan apresiasi terhadap kami PMI yang turut membantu kami dalam segi pelayanan kemanusiaan. Tentunya beliau instansi yang sudah hadir mewakili dari UPDD Samsat Kabupaten Kebumen. Selamat siang Pak Irawan. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Saya baru pertama kali ketemu nih sama Pak Irawan. Siap. Saya juga sama Bobit. Sudah berapa kali kesini sebenarnya? Oh sebenarnya udah sering kesini. Saya juga suka donor darah. Cuman kalau pas lagi nggak enak badan, jangan dulu deh. Enggak kayak gitu. Nanti kalau udah sehat terus. Nah bukti kesehatan saya karena saya datang ke sini ya. Oke, saya kan datang. Biasanya saya nunggu di bis yang suka ke Samsat kan ya, mobil unit. Paling sering di sana, paling banyak darah saya disedot di sana. Oh iya, juga PMI Kabupaten Kebumen juga ikut, dan salah satunya untuk donor darah ini Samsat juga aktif ya Pak untuk mengikuti kegiatan donor darah di mobil unit. Siap. Di jadwalnya di Samsat. Respon dari teman-teman Samsat di sana bagaimana akan adanya donor darah? Oke, teman-teman support semua, baik dari kita kan di sana ada 3 instansi, ada dari Bapenda atau PPD. Kami kan instansi provinsi, kami unit kerja atau pelaksana teknis, jadi PPD tadi, ada kepolisian di sana, ada teman-teman dari Jasa Harja, kemudian ada wajib pajak. Kalau teman-teman dari Bapenda atau PPD biasanya orangnya udah kelihatan tuh, begitu ada mobil bis untuk donor datang, dia pasti sudah merapat sana. Terus beberapa teman juga dari kepolisian, PHL-nya juga yang sudah aktif, melakukan mendonorkan darahnya juga langsung merapat biasanya bergantian. Biasanya seperti itu dan antusiasnya oke kok. Pak Irawan aktif donor juga ya? Alhamdulillah. Terakhir saya kok agak sakit ya, jarumnya mungkin agak kegedean kali ya. Sempat takut berarti ya? Sempat takut. Satu, kalau donor tuh yang paling takut itu ketika dites itu loh. Ini darah yang mau dicerut gitu tiba-tiba terus dipencet, aduh itu yang paling sakit. Tapi kalau pas di itu sebenarnya nggak terlalu sih. Pas pertama itu tiba-tiba ditusuk terus diperes untuk mengetahui darahnya itu tenggelam atau tidak kayak gitu. Itu paling menyakitkan itu. Gitu Mbak Bibit. Tapi selalu berhasil donor ya Pak? Alhamdulillah. Di kantor ada juga yang mungkin dulu ada pernah sakit hepatitis atau katanya kalau sudah itu kayak semacam di blok itu atau gimana datanya ya, nggak bisa donor ya? Ya, ada mungkin dari HP-nya tensinya juga. Betul. Pak Irawan, saya mendengar kabar dan mendengar info terbaru dari Samsat. Ini ada program baru dari Samsat. Oke. Apa programnya Pak dari Samsat itu? Ya, terima kasih Mbak Pipit. Para pendengar pemirsa dari podcast PMI ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam ini Bapenda Provinsi Jawa Tengah, karena kami di bawah naungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai instansi pengumpul pajak terkait dengan pajak kendaraan motor. Bulan ini ada 2 program yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama adalah insentif untuk pembebasan denda administrasi. Yang kedua adalah insentif pembebasan untuk tunggakan pokok tahun kelima. Singkat cerita gimana? Sederhananya gini, jadi kalau Bapak Ibu pemilik kendaraan bermotor, gabungan kendaraan baik roda 2, roda 4, seluruhnya lah, terus terlambat lebih dari 1 hari, pajak itu kalau terlambat 1 hari, hari ini jatuh tempo terakhir, baru dibayarkan besok, atau nanti malam ingat jam 11.23, kemudian kok tidak terbayar di 24.00 sudah jadi tunggakan. Besok muncul denda sudah. Nah, untuk yang denda ini karena ada program ini, maka dendanya dibebaskan. Dibebaskan itu dihapuskan gampangnya. Nanti di bawah ketika ditetapkan pajaknya akan ada nominal berapa rupiah yang dibebaskan.
Besarnya berapa? 2% kalau terlambat 1 hari. 1 hari sampai dengan 1 bulan itu 2%. Bulan berikutnya berarti 2% maksimal, berarti kalau 12 bulan ada 24% di sana. Nah, kalau terlambat 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun, selama program ini dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 September, ini dendanya dihapus atau dibebaskan. Tentunya kan lumayan kan ya, untuk pemilik kendaraan yang punya kendaraan tapi terlambat, kemudian membayar kok, waduh kok kalau tunggakan besar, apalagi mobil Mbak Pipit, tunggakannya pasti kerasa betul itu kalau lebih dari 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun lebih. Yang kedua adalah pembebasan untuk pokok tunggakan tahun kelima. Seperti diketahui kalau pajak kendaraan motor punya nilai kadaluarsa. Kalau dia terlambat lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, maka ketika dia dibayarkan pajaknya, Samsat atau PPD, kami hanya bisa memungut tunggakan paling pol 5 tahun saja. 5 tahun. Ya, jadi kalau Mbak Pipit punya kendaraan, tapi jangan ya, kendaraan roda 2, roda 4 terlambat lebih dari 5 tahun, terus dibayarkan pajaknya, yang dalam kondisi normal hanya dipungut 5 tahun, tapi karena ada program insentif pajak ini, maka hanya dipungut 4 tahun saja. Jadi tunggaan pokoknya ya, pokoknya itu kalau nilai pajaknya ada 200.000. Kalau 5 tahun berarti 200.000 kalikan 5, kira-kira kan begitu kan ya, 1 juta. Dalam kondisi normal harus bayar pokoknya, harus bayar dendanya, tapi karena ada program ini maka dendanya dihapus sudah. Kemudian yang kedua, yang tadinya harus bayar 1 juta tadi, karena pokok tunggakan tahun kelima dihapuskan, jadinya hanya 800.000. 4 tahun saja. Itu untuk tunggaan. Kalau pajak yang jalan tetap harus dipungut. Tapi dia paling tidak sudah dapat diskon, Mbak Pipit. Diskonnya sudah kelihatan. Sanksi administrasinya sudah jelas dihapus. Kemudian pokok tahun tunggaan kelima juga dihapus. Bayangkan kalau kemudian nilai pajaknya 2 juta. Kalau kemudian 5 tahun terlambat dia harus 10 juta, 8 juta kan. 2 juta dan lumayan buat beli sate sama sate ambal ya, sama gorengan gitu. Atau beli kerupuk Mbak Pipit. Ya itu. Jadi ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat luas, harus datang ke Samsat atau titik-titik layanan kami yang terdekat untuk membayar pajaknya dan bisa memanfaatkan program ini, Mbak Pipit. Yang melatar belakangi adanya program ini itu apa Pak, sehingga pemerintah baik itu Samsat Kabupaten Goa memberikan bebas denda ini? Terima kasih Mbak Pipit, pertanyaan yang bagus. Memang pasti ada alasan atau latar belakang pemerintah provinsi mengeluarkan program ini. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini tingkat perekonomian kita kayaknya agak ada pelambatan, Mbak ya. Ada pelambatan. Nah, seperti COVID kemarin, begitu terjadi COVID, perekonomian guncang, kemudian segala sendi-sendi perekonomian terdampak, kepatuhan wajib pajak juga menurun drastis. Nah, akhir-akhir ini pada penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor ini, mengalami koreksi, Pak Pipit. Jadi, kami kan ada target di sana. Target kita untuk Provinsi Jawa Tengah kurang lebih sekitar 6 sekian triliun. Itu duit semua ya, 1 tahun ini. Ini tahun 2023, 6 triliun, bayangin. Itu hanya dari pajak kendaraan. Pada capaian sampai dengan bulan akhir Agustus kemarin, terdapat capaian yang tidak tercapai, jadi target yang tidak tercapai, dan ada toleransi Mbak Pipit. Kalau masih pada gap toleransi yang masih ditolerir, maka oke, tidak apa-apa. Tapi kemarin ini posisinya sebenarnya agak di luar toleransi, sehingga kemudian satu-satunya cara adalah melakukan program ini. Memang hanya 1 bulan saja, karena memang berharap mungkin pemerintah provinsi dengan 1 bulan saja ini bisa mendongkrak kira-kira gitu, bisa mengejar ketertinggalan. Meskipun bagi saya memang ini tidak mudah, karena sosialisasi kami juga tidak mudah, tidak bisa menjangkau. Makanya ada forum-forum seperti ini, ada sarana seperti ini, kami coba akan manfaatkan itu. Apapun akan kita lakukan agar program-program ini dapat berjalan dengan maksimal. Tidak berharap bisa 100%, tapi minimal kemudian ada masyarakat, sebagian masyarakat yang kemudian bisa menerima informasi ini secara matang, terus bisa
ketok tular lah istilah zamannya gitu. Paling tidak seperti itu Mbak Bibit. Seperti itu. Jadi ini dalam rangka untuk optimalisasi peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Gitu. Salah satunya dengan terobosan memberikan bebas denda ini. Betul sekali. Untuk masyarakat Kebumen gitu, apalagi dengan adanya info yang bebas denda, saya rasa masyarakat juga ada ketertarikan yang lebih gitu Pak daripada hari biasanya yang mungkin harus full bayarnya ya. Sekarang ada diskon, apalagi korti yang cukup tadi dengan nominal berapa persen Pak? Bisa nyampe 20% ya? Ya lumayan deh, kan sebenarnya ya denda saja kalau ibaratnya kondisi normal itu nggak harus dibayar, ini tidak dibayar kan sudah ada sisa uang di sana. Itu roda 2, roda 4 lebih berasa lagi. Seperti itu. Manfaatkan gitu loh makanya. Jadi harus dimanfaatkan. Lantas dengan program bebas denda ini gitu, terperiode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya, untuk pembebasan sanksi administrasi dan pokok tunggakan kelima ini mulai berjalan kemarin 28 Agustus, nanti berakhir sampai dengan akhir bulan September ini, tanggal 30 September. Sampai akhir bulan September. Iya, sampai masih akhir bulan. ada hampir 28. Sorry, yang sesi administrasi itu berakhir sampai hanya 1 bulan saja, tetapi untuk yang pokok tunggakan tahun kelima sampai dengan 22 Desember. Sampai akhir tahun. Betul. Ini yang banyak mungkin ditunggakan, yang cukup banyak ditunggakan yang 5 tahun ini ya? Betul sekali. Makanya hingga nanti Desember akhir tahun. Iya. Sebenarnya itu ada tahun ini sudah berjalan dari kemarin bulan April, ada 2 program atau 3 barangkali Pak Pipit. Jadi keluar, yang ini kan memang baru. Yang pertama kita juga dari April ada 3 program, ada pembebasan biaya BPN 2. Nah, apa BPN 2? Di BPN 2 itu biaya balik nama kendaraan bermotor. Pajak ini juga pajak juga, tapi pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Kalau tadi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), kalau yang ini adalah pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, itu yang kita sebut BPNKB. Misalnya kalau kendaraan baru 12,5% dari nilai jual, kalau beli kendaraan second dia kena pajak 1% dari nilai jual kendaraan motor. Misalnya nilai pajaknya nilai kendaraannya adalah berapa? 1 juta misalnya. 1%-nya berapa? 10.000 ya. 10.000 kira-kira gitu ya. 10.000. Misalnya 100 juta berarti 1 juta berarti. 100. Nilai kendaraannya 100 juta, nilai jual mobil misalnya ya 100 juta, maka 1%-nya adalah 1 juta. Yang itu dalam kondisi normal ketika saya punya kendaraan, kemudian dibeli Pak Pipit, terus dibalik nama, kena pajak BPN 2. Untuk prosesnya nanti gratis tapi bukan pajaknya ya. Gratis adalah pada pajak BPN 2-nya, biaya balik namanya. Biaya balik nama. Nilai 1 juta yang harusnya dalam kondisi normal harus dibayarkan, itu dibebaskan 1 juta itu sampai dengan Desember nanti. Ini masih panjang. Nah, kemudian yang kedua ada pajak progresif namanya. Pajak progresif itu pajak kemahalan. Yang orang-orang yang mampu, yang kaya, punya kendaraan lebih dari 1, kemudian atas nama yang sama, Pak Pipit punya kendaraan Avanza yang pertama, kedua beri lagi Pajero, yang ketiga Fortuner. Nah, pajak yang kedua ini, yang Pajero dan Fortuner ini kena pajak progresif namanya. Nilainya 0,5% lebih mahal. Jadi kalau pajak kita normalnya 1,5%, progresif yang kedua dia kena 2% karena lebih mahal 0,5%. Terus yang pajak ketiga dia lebih mahal lagi 2,5%, naik lagi. Ini adalah pajak kemahalan. Nah, karena ada program pembebasan juga untuk pajak progresif, ketika kendaraan itu dibayarkan atau balik nama, maka pajak kemahalan ini dihapuskan. Itu kan juga lumayan. Lumayan, kerasa itu Pak kalau kerasa, berkurang. Betul. Ya. Kemudian yang tidak kalah menarik juga ada satu, kita ada program wisata religi. Wisata religi. Yang hadiah daripada undian ini mengikuti program ini? Kalau program ini tidak ada hadiah, karena langsung sudah dinikmati. Hadiahnya insentif tadi, potongan. Tapi ada satu lagi yang kemudian, tapi ini memenuhkan syarat, yang penting dia harus rajin bayar pajak. Maksudnya tidak terlambat. Atau seumur pajak kendaraan tersebut. Misalnya, Pak Pipit kagungan kendaraan, dibayarkan jatuh temponya, hari ini kan tanggal 4. Ya, tidak terlambat, ya sudah paling maksimal adalah jatuh tempo ini, tanggal 4. Makanya, nanti kalau 4, kemudian dia otomatis secara sistem akan masuk.
nanti akan diundi secara otomatis oleh sistem. Untuk periode pertama sudah diundi kemarin bulan Juli kalau nggak salah ya. Bulan Juli sudah, kemudian nanti di periode kedua, semester 2 di tahun ini akan diundi di bulan Desember. Akhir tahun. Akhir tahun, hadiahnya itu tadi kalau Muslim pemenangnya nanti umroh. Oh, umroh. Umroh, betul. Nanti kalau berapa paket Pak ini umrohnya? Kenapa? Mana ada berapa paket ya? Saya kurang firm ya. Ada kemarin tadi sudah diundi ada 5 atau berapa kayak gitu. Sisanya nanti 5 lagi kayak gitu. Full bebas administrasi nih? Kayaknya nggak ada deh kalau itu. Tinggal berangkat aja gitu ya untuk berangkat saja sebetulnya. Itu sudah, yang periode pertama sudah, dan ini ada kedua. Nah, caranya itu tadi, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat berarti dia otomatis tidak masuk. Udah, terus caranya gimana? Harus daftar? Oh enggak, itu by system saja. Jadi begitu pembayar pajak, dia sebelum jatuh tempo pasti masuk. Pas jatuh tempo, asal dia terlambat, pasti dia juga masuk juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya bentuk apresiasi dari pemerintah provinsi, khususnya Bapenda, untuk masyarakat yang rajin membayar pajak kendaraan bermotornya. Seperti itu. Ini tuh sebenarnya sudah yang sekian kali ya dulu. Di Kebumen juga pemenang salah satu undian Gebyar Samsat itu dapat mobil. Sebelumnya udah pernah ya? Udah pernah. Jadi ini sebenarnya program Samsat, maksudnya yang dimenangkan di Kebumen. Kebetulan kalau yang kemarin nggak dapat kita untuk yang Kebumen, tapi yang tahun sebelumnya Gebyar Samsat sebelum COVID barangkali ya. Itu pemenangnya wajib pajak di daerah Puring. Dia punya sapi, ya petani lah ya. Petani atau peternak itu, maksudnya ya dia juga punya aktivitas jualan udang ronde itu lah ya. Alamatnya mana itu Pak? Dekat kecamatan, saya kalau alamatnya kurang tak tahu persisnya, itu dari kecamatan Puring ke barat sedikit, terus di selatan jalan itu. Puring maksudnya? Maksudnya Puring. Dapat mobil Sienta. Ya waktu itu ya pajaknya ada, tapi kalau kata ini di pajaknya dibayar atau kemudian waktu itu mau kemudian dijual ya. Tapi dijual kan dapat uangnya juga banyak. Ratusan juta itu nilainya. Itu kemudian pas barangnya itu ada pemenang sepeda motor. Ada 2 ya, satu daerah Buayan Pak ya. Kemudian satu lagi saya lupa Sempor atau mana ya. Ya dapat semua itu, dua-duanya kerja di Jakarta. Perantauan semua, satunya ibu-ibu, satunya mas-mas kayak gitu. Kabari terus ya sudah, sementing pulang bawa syaratan gitu, terus kita kasih itu seperti itu. Kita antar. Saya kebetulan kalau yang ibu punya sempat ke sana sih, tapi kalau mas-mas saya nggak ketemu, cuman dia datang ke sini akhirnya. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya untuk yang Kebumen punya cerita sukses untuk para pemenang undian dari Gebyar Hadiah Samsat seperti itu. Sebenarnya banyak ya Pak untuk cara minat kita menarik masyarakat melalui banyak sekali undian umroh, paket, kemudian kayak motor gitu. Betul. Ini dari Samsat sendiri yang mengeluarkan atau dari provinsi Pak? Dari provinsi tetap. Oh, dari provinsi ya, dari Bapenda provinsi, tetap. Melalui Samsat Kebumen. Ya betul. Kan sebenarnya kita itu instansi provinsi, bahwa UPPD nanti muncul di pertanyaan juga. Jadi UPPD itu unit pengelolaan pendapatan daerah. Kalau instansi pusatnya kan ini Bapenda, Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Itu tuh kami UPT-nya, unit pelaksana teknisnya, kepanjangan tangan dari Bapendanya. Jadi kalau kita ada program, pasti bukan program Samsat Ansih, tetapi dia melaksanakan kebijakan dari kantor Bapenda Pusat. Seperti itu Pak Bibit. Jadi itu segala dana macam anggaran ya dari Bapenda sendiri. Seperti itu. Ini yang tadi disebutkan wisata religi Pak, itu bagaimana untuk sampai Desember juga diundinya? Sama. Nanti di periode kedua itu di bulan Desember akan diundinya juga by system. Ya artinya semua atau warga masyarakat yang kepatuhan membayar pajaknya bagus, punya kans untuk mendapatkan itu. Wisata religinya kemana nih Pak? Ke luar negeri pasti dong. Luar negeri. Enggak ke Sunan lagi, tapi makanya ada 2, kalau untuk yang Muslim itu umroh, berangkat umroh. Nah yang non Muslim nanti ada mungkin ke Thailand atau kemana, wisata tempat-tempat yang ada
ya terkait dengan agama mereka gitu, misalnya seperti itu. Bisa ke vihara atau apa yang terkenal, tapi di luar, bukan Jadi di nggak dalam. menutup untuk kalangan muslim saja itu ya Pak? Oh iya, maksudnya makanya ketika, di dalam Mbak Pipit, nah ya sudah, umroh lah pasti gitu loh. Tapi kemudian bisa jatuh ke saudara kita yang non-muslim kayak gitu, masuk umroh kan enggak ya? Ada, nanti dia kemana deh, tapi yang sesuai dengan keimanannya, seperti itu. Ini menarik. Ini untuk berapa orang Pak kuota dari tersebut? Saya kurang firm yang ini. Iya. Kemarin katanya diundi ada sekitar 5 Pak ya. Apakah nanti diambil 5 sisanya? Seperti itu. 5 cukup banyak Pak untuk Ya, berangkat. memang untuk sak provinsi ya. Iya. Meskipun maksudnya gini, kok nggak Samsat kalau pas sesi Gebiar Hadiah yang lalu itu ada semacam kuota lah, misalnya di Kebumen diberikan kuota motor 1 misalnya kayak gitu loh. Jadi kan punya ada keterwakilan lah. Jadi kan kadang kalau nggak kayak gitu nanti masa nggak dapat 1 pun, jadi kan nggak adil lah kayak gitu. Tapi kalau pas dilalah dapat yang hadiah gede ya itulah tadi, Kebumen punya sejarah itu, punya pemenang. Ada kok waktu itu saya bikin film juga, film pendeknya gitu, karena itu sebelum COVID kali ya. Sebelum COVID betul itu, saya sama teman-teman, ini ada ide bagus ini, bikin film pendek. Dan saya kok seneng nonton filmnya gitu. Ya teman-teman, kreativitas teman-teman, makanya ini ada fasilitas ini. Wah, ini kalau tim saya dulu masih oke, karena ada teman-teman yang suka editing kayak gitu. Iya. Ambil video sendiri, ya pakai kamera sendiri, nggak. Dulu pernah beli stabilizer apa ya itu. Akhirnya dijual gara-gara saya nggak sempat ngopeni lagi, terus mana stabilizernya? Udah dijual Pak, aduh. Dijual. Judulnya waktu itu apa Pak? Pemenang Gebiar Hadiah Samsat lah intinya kayak gitu. Mirip kantong penonton di film apa di TV, menceritakan tentang kesuksesan seorang, mirip-mirip seperti itu. Dan inspiratif sebenarnya. Dokumenter gitu ya? Dokumenter apa ya? Saya berita misalnya saya seharian ngapain kayak gitu, ngambil jerami dari sawah ngapain, terus kasih makan sapi, tidak ngira ada ini, terus dia jualan bajigur juga, ada aktivitas itu. Kemudian ternyata pas itu diundi di Semarang, muncul nomor itu, nama itu, dan itu begitu tuh ya, dapat hadiah. Terus kebetulan kan memang tidak diserahkan secara langsung, harus di Purworejo waktu itu. Ya dia juga nggak bisa nyetir kan ya, kita bikin sedemikian rupa seolah-olah dia yang bawa pulang mobil kan, kiri-kiri seperti itu. Jadi masuk mobil terus dada, padahal bukan dia, udah ketika jalan udah, iya, tapi kan kesannya seperti itu. Senang sih saya waktu itu dengan teman-teman, hasil karya teman-teman sendiri sih, bukan yang teman luar gitu loh, teman-teman dari Samsat sendiri. Gitu. Sejauh ini Pak, dari Samsat Kebumen sendiri untuk program ini gitu, strategi apa sih yang sudah dilakukan oleh Samsat untuk menyasar daripada program ini bisa tersampaikan gitu ke masyarakat? Iya, terima kasih Mbak Fit. Kami memang untuk pelayanan pembayaran pajak di Samsat Kebumen itu kan sekarang tidak hanya di induk saja. Kalau dulu orang bayar pajak tahunya pasti di Samsat induk, antri, kemeringat, lama, segala macam. Sekarang kan bayar pajak bukan sesuatu yang sulit. Ada titik-titik pelayanan di Samsat DP Mall Pelayanan Publik, di Indragila itu, kemudian ada Samsat Mobile, Samsat Keliling, Samsat Desa yang beroperasi di setiap hari di kecamatan yang berbeda. Kemudian di Paten Ayah juga ada Samsat yang terintegrasi dengan sistem di sana, pelayanan di sana, buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian di Gombong juga ada pelayanan juga, Gerai Gombong berikan pelayanan dari hari Senin sampai dengan Sabtu juga. Kita masih punya Samsat malam, Samsat Dalu, Samson ya, Samson bukanya setiap hari Sabtu malam Minggu. Itu di mana Pak lokasi? Lokasinya kalau dulu awalnya di alun-alun, setiap malam Minggu. Malam Minggu itu? Iya betul, tapi begitu badai COVID datang, kita tarik ke halaman Samsat. Kemudian begitu COVID mereda, mau keluar lagi masih pertimbangan banyak. Akhirnya sementara ini masih di kantor saja. Kemudian paginya ada Samsat CFD, Car Free Day, ada di alun-alun juga. Jadi
melalui titik-titik tadi kami menyampaikan atau mensosialisasikan program-program ini. Sebelum pagi misalnya, sebelum acara kegiatan pelayanan dimulai, semua titik menyampaikan program-program yang ada di Samsat seperti itu. Itu yang ada di layanan. Kemudian kami juga punya saluran-saluran atau channel media sosial, ada dari IG, dari Facebook, dari WhatsApp, dari Twitter, semua kita masuki sana dengan harapan ya paling tidak ada yang membaca, paling tidak ada yang mengetahui lah seperti itu. Memang kami akui kami belum bisa menyasar semua, makanya ada kegiatan ini juga. Siapa tahu ada juga masyarakat yang mendengarkan, kemudian itu tadi mungkin bercerita ke teman, ada apa, kemudian mengkonfirmasi pesan itu, sehingga kemudian imbasnya bisa berhasil lah, kira-kira kayak gitu. Jadi itu Mbak, jadi kami dong masih tertantang kemudian untuk apa sih, karena gini, seringkali ketika program ini sudah selesai, kemudian ada wajib pajak datang, titik-titik, kemudian kalau dia datang nanti di hari atau di tanggal 1 bulan Oktober, kalau kata kemudian dia punya mobilnya mobil dengan nilai pajak yang tinggi, kemudian, Bapak kenapa Pak terawih kemarin, di bulan September ada program, kemudian orang paling menyampaikan, kok nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, nah itu loh, jadi, berarti kami belum bisa menyampaikan, kami nggak menyalahkan mereka, tapi kami sebagai bahan untuk introspeksi, kita ternyata belum bisa menyasar sana, gitu loh, apa ya, kurangnya apa masyarakat yang kurang peduli, tidak perso, HP punya HP, tapi mungkin untuk yang kayak gitu, untuk yang informasi ini tidak bisa mereka terima, itu kan jadi tantangan juga bagi kami seperti itu. Jadi kami dengan segenap sumber daya yang ada memaksimalkan, membuat status juga di nomor HP kami, di WhatsApp kami, itu kan juga bentuk sosialisasi juga. Memang kemudian masyarakat yang kemudian menentukan apakah kemudian mau bergerak melakukan pembayaran atau tidak, karena memang kepatuhan itu kan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan seperti itu. Tetapi bagaimana juga kami sebagai instansi pengelola atau pemungut pajak, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor, kami harus menyampaikan hal ini dan kami harus punya tanggung jawab itu untuk kemudian informasi ini sampai masyarakat. Pun kemudian kami masyarakat sudah dengar, kemudian terserah, kami tetap mau belum bayar pajaknya, it's okay, monggo, karena itu pilihan ya kayak gitu. Berarti pilih yang nggak patuh, kira-kira kan kayak gitulah ya. Tetapi kami hanya punya kemudian tanggung jawab ini harus sampai ke mereka bahwa pilihan-pilihan itu karena gini, kadang program itu ketika ini tidak ada program apapun itu, pembebasan BBM atau apa, orang-orang bertanya kapan Samsat mengadakan program ini. Kami nggak bisa jawab karena itu kan kebijakan dari provinsi. Tapi giliran sudah ada, kok nggak ada suaranya ya? Yang nanya kemarin kemana nih? Gitu. Betul. Jadi kadang ini piye ya? Gitu. Kita kalau pas nggak ada program ditanya juga bingung juga. Bahkan ada sampai yang kemudian rekan yang menunda, misalnya dia sudah proses mutasi masuk dari Jakarta, sampai menunda pembayaran pajaknya karena siapa tahu nih ada program. Karena tadi berharap kemudian memanfaatkan mobil Innova tahun sekian. Udah kebayang itu, minimal paling tidak 1 juta yang dibebaskan. Kan udah berasa. Kalau kemudian dia nilainya sekitar 200 juta nilai jual kendaraannya, berarti 2 juta. Semakin baru, semakin mahal jenis kendaraan itu, maka pajaknya juga akan semakin mahal. Yang dibebaskan juga semakin mahal. Apabila dia terlambat lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, menghapus sanksinya aja, dandanya dia pasti mahal. Paling tidak setahun bisa 500.000 atau lebih, kalikan berapa tahun, belum pokok tahun kelima yang juga ikut dihapuskan. Banyaklah kemudian hal-hal yang kemudian ini kalau jatuh ke orang yang tepat, masyarakat yang tepat kayak gitu, akan sangat bermanfaat lah, kira-kira begitu Mbak Titin. Kalau kita sebagai masyarakat kan tidak tahu ya Pak kapan bebas pajak itu akan datang kayak gitu. Ini bisa nggak sih sebenarnya kita duga gitu, kayaknya Samsat nih akan bebas gratis pajak di bulan Mei gitu, atau dari Samsat sendiri memang belum ada waktu yang tertentu gitu Pak? Oke, terima kasih.
Kalau program ini sebenarnya kami juga tentunya ada tadi yang di pertanyaan awal juga saya sampaikan. Apa sih latar belakangnya? Tentunya ada, sebab akibat itu tetap ada. Atau kemudian dan memang tidak bisa untuk diprediksi. Oh, tahun ini akan ada program pembebasan apa. Itu lebih banyak ke itu tadi. Capaian atas penerimaan atau realisasi pajak kendaraan yang kita terima. Jadi misalnya, sampai paruh triwulan yang kedua atau triwulan yang ketiga, ini kan sudah menjelang akhir tahun. Jadi, kalau kemudian fenomena ini tidak disikapi, kemungkinan buruk kan kemudian realisasinya tidak bisa mencapai target yang diberikan. Otomatis apa? Kalau tidak bisa mencapai, berarti program-program pembangunan sudah direncanakan tidak bisa dibiayai. Yang sudah bangun jalan kayak gitu kan dari awal sudah, ini anggarannya adalah 6 triliun misalnya kayak gitu. Kalau misalnya tidak tercapai, ya jangan jauh-jauh dari situ. Kalau kemudian pemerintah sudah bangun jalan, sudah ngecor jalan segitu banyak, kemudian ternyata duitnya yang terkumpul hanya 5 saja, kurang dari 1 triliun, sisanya siapa yang nombok gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah dan berat bagi kami. Makanya bicara ini untuk kemudian menyusunkan program ini tentunya akan kami lakukan apapun. Memang apakah ini dirasa efektif? Yang bisa bilang efektif atau tidak memang nanti proses waktu, karena memang tidak bisa kemudian dengar diskusi seperti ini kemudian pulang ngambil uang bawa STNK langsung bayar kecuali orang yang memang sudah mampu seperti itu mungkin iya, tetapi ini kan sebuah program. Kalau kemudian timbang-timbang daripada aku bayar besok kalau nggak ada program sekian mendingan tak bayar sekarang, bicara nih berarti kayak gitu loh, karena ada effort lebih yang kemudian dilakukan, direwangi utang bapak kayak gitu misalnya, karena misalnya tak bayar besok bebannya jauh lebih berat lagi seperti itu Pak Pipin. Jadi pokoknya ini harus dimanfaatkan hanya 1 bulan. Saya nggak tahu apakah diperpanjang atau tidak, tahun depan ada lagi atau tidak juga tidak tahu, seperti itu Mbak Pipin. Ini kan kalau bicara soal pajak, kami sebagai masyarakat yang awam gitu ya Pak, umumnya ini sebagai bentuk kadang merasa ditanggung jawab diri gitu ya. Ada yang bernilai bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab kita untuk terhadap kendaraan kita. Ada yang menganggap perspektif bahwa kayaknya aku ikhlas buat bayar pajak gitu. Nah, kalau dengan berbagai perspektif yang seperti itu sebenarnya gitu, untuk orang yang telah membayar pajak dan uangnya ini terkumpul di Samsat, ini akan kemana nih uang pajak tersebut gitu? Mungkin banyak masyarakat yang menanyakan hal itu, Pak. Kita adalah instansi Bapenda ini, Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini di Provinsi Jawa Tengah memikul beban yang berat. Karena PAD kita, PAD Provinsi Jawa Tengah, itu 80%-nya itu dari sektor pajak kendaraan bermotor. Coba bayangkan, 80%-nya. 80% harus dari pajak kendaraan bermotor. Kemudian, bayar pajak kira-kira mayu ning di gitu kan, ya. Kayak cuman dimakan sebagian, enggak. Jadi, itu tadi konsep pembangunan kita, bahwa ada perencanaan di situ. Perencanaan berarti pemerintah daerah dengan dewan, ini tahun depan mau melakukan kegiatan apa, pembangunan apa, kemudian atas kegiatan-kegiatan itu dibutuhkan biaya berapa, itu dari sana. Jadi duit atau uang yang masuk melalui pajak itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan, untuk kemakmuran masyarakat juga. Memang pajak itu kan beda dengan retribusi misalnya. Retribusi itu kita kalau pakai sebuah area, kita bayar retribusinya, kita mendapatkan langsung manfaat. Kita pakai parkir, kita dapat lahan parkir, kita bayar parkir langsung. Tapi kalau pajak tidak. Konsep pajak kan memang untuk anggaran, ini macam-macam manfaat konsepnya. Jadi yang digunakan untuk pembangunan yang jelas. Ya, negara ini kan memang bertumpu sepenuhnya dari sektor pajak, karena memang negara belum bisa membiayai program-program pembangunannya secara mandiri. Lain mungkin dengan beberapa negara tetangga kita, misalnya negara Brunei Darussalam misalnya. Dia punya
tambang minyak bumi misalnya kayak gitu, ya sudah, masyarakatnya tidak dibebani pajak. Bahkan kalau misalnya sekolah dibiayai malah kayak gitu, karena mereka sudah mampu. Tapi kalau kemudian di Indonesia ini berbeda. Jadi nanti kalau kemudian tidak ada pajak, yang tidak mampu akan semakin tidak mampu. Ini kan kayak semacam subsidi silang sebenarnya. Kemudian kalau kemudian tidak, artinya dengan membayar pajak tadi akan menerima manfaat meskipun tidak langsung. Dalam bentuk apa? Fasilitas, jalan, meskipun nanti jalannya tempat saya jelek misalnya kayak gitu. Ya dilaporkan saja nanti, kan kita punya pemerintahan itu kan berjenjang, dari pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, provinsi, kemudian ke konsep pemerintah pusat. Dilaporkan saja. Kemudian fasilitas-fasilitas gedung-gedung pemerintahan seperti itu kan semua dari pajak. Ibu. Ketika kita berangkat ke sakit, ke puskesmas, ke rumah sakit, itu kan dibiayai dengan uang pajak itu tadi. Jadi kita ikut memiliki sebenarnya. Kita ikut menyumbang atas sarana-sarana tadi. Memang kemudian tinggal kita kemudian paham nggak sih sana bahwa misalnya kita merusak fasilitas umum sebenarnya itu pakai uangmu sendiri loh ibaratnya gitu. Kan nggak tahu itu berapa persen yang dari pajak yang kita bayarkan. Khususnya pajak kendaraan misalnya, atau kemudian ada pajak yang lain, pajak hunian bangunan, ya berarti ada dari sektor sana juga yang kemudian disumbangkan oleh masyarakat. Jadi memang masyarakat itu punya peran yang sangat besar, tetapi memang ini tidak mudah kan untuk menjelaskan bahwa atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat itu ternyata mempunyai dampak yang luar biasa seperti itu. Apa daya kalau kemudian pemerintah atau masyarakat tidak melakukan pembayaran atau menjadi tidak patuh, tentu masyarakat juga akan lumpuh. Negara akan lumpuh atau pemerintah juga akan lumpuh, akan tidak bisa melaksanakan program-program pembangunannya seperti itu, Mbak Vivi. Jadi ini jawabannya sudah sangat jelas ya dari Pak Irawan. Sebenarnya kita juga terasa memiliki ini adalah bangunan rumah sakit yang kita bantu melalui pajak. Sebenarnya kayak gitu ya, Pak. Ya, dari mana negara membayar? Memang kemudian kalau pajak kendaraan itu pajak daerah, Mbak. Jadi ada yang namanya pajak pusat, itu ada. Misalnya PPN, PPH itu kan masuk yang pajak di pusat, pajak yang gede-gede itu istilahnya pajak pusat kayak gitu. Ya memang pendapatannya besar di sana. Tapi kalau pajak kendaraan bermotor ini termasuk pajak daerah. Kami di Samsat atau di BPD itu atau di Bapenda sebenarnya tidak hanya pajak kendaraan bermotor saja. Yang itu tadi yang singgung yang kedua adalah ada pajak biaya balik nama kedua. Ada pajak balik nama kendaraan bermotor. Itu pajak yang kedua. Ada namanya pajak air permukaan. Kami kelola juga, Mbak. Mungkin tidak setenar yang pajak kendaraan motor. Ada pajak lagi yang keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kalau beli beli BBM itu kami juga yang ngelola, jangan salah. Cuman nggak kerasa kan ya. Jadi kami juga, kami juga mungut, tetapi memang secara terpusat kami tidak kelola sendiri. Kami hanya mengelola atau mendata seperti mana yang kemudian misalnya ada yang baru, kemudian terkait dengan tata kelola DO, kemudian dari deliverynya seperti apa, jadi dia pesan berapa, kemudian dijual berapa, kami di sana. Meskipun itu di kepala pusat. Kemudian ada pajak rokok, rokok juga ada pajaknya. Rokok ini pernah dengar. Itu kami juga yang kelola. Besar juga mungkin dari rokoknya. Besar, tapi masih kalah besar dengan pajak kendaraan. Masih. Kalau dari sisi cukai mungkin ya, tapi ke pusat barangkali. Kalau di kami tidak sebenarnya seperti itu. Jadi yang memang yang paling jadi fenomena atau primadona di kami pajak kendaraan bermotor. Makanya kalau kepatuhan wajib pajak kendaraan motor itu menurun, kolab mungkin pemerintahnya. Covid kemarin deh misalnya. Akhirnya kemudian rasionalisasi anggaran gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi direncanakan sekian, kemudian akan bangun apa kayak gitu, ya nggak bisa dilaksanakan. Akhirnya pangkas anggaran untuk apa dipangkas gitu. Sampai tahun ini pun masih sama anggarannya, anggaran COVID sebenarnya. Kami untuk kegiatan-kegiatan makanya tidak bisa
belum bisa kembali sebelum COVID gitu loh Mbak Pipit. Makanya dari manalah terserah ada forum-forum apa kita ngikut. Kemarin saya ke BPKBD ketemu Pak Kepala di sana. Pak izin kalau ada kegiatan dengan Pak Desa atau apa, kita mau ikut sosialisasi deh seperti itu. Jadi kita memanfaatkan ruang-ruang seperti itu. Karena ada keterbatasan kami dari sisi anggaran untuk sosialisasi. Ini matur suwun sangat dari rekan-rekan PMI mensupport kita untuk sosialisasi apapun itu bentuknya. Kami juga intinya berterima kasih sekali ya Pak Bibit seperti itu. Pak Irawan, sepenuhnya kami memberikan ruang dan waktu untuk Pak Irawan menyampaikan promo gitu bahasanya untuk iklan terhadap program ini gitu yang sedang berjalan dari Samsat Kebumen. Monggo Pak, silakan. Oke, bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini ada 5 program sebenarnya. Yang pertama yang paling baru adalah program atau pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak. Yang kedua ada program pembebasan pokok tunggakan tahun ke-5, kemudian ada pembebasan pajak progresif, ada pembebasan pajak biaya balik nama kendaraan, dan kemudian yang tidak kalah menariknya juga program wisata religi. Makanya monggo dimanfaatkan, datang ke titik-titik layanan terdekat. Kita sudah banyak titik layanan, bahkan sekarang yang terakhir Mbak Pipit ada BUMDes juga ikut dalam pembayaran pajak tahunan. Monggo dimanfaatkan di sana dan ditunggu nanti keajaiban apa yang akan datang. Kalau panjenengan memang termasuk wajib pajak yang patuh, maka insya Allah bisa berangkat umroh gratis loh, seperti itu. Oke, gitu. Matur suwun wajib pajak di Kebumen. Semoga keberuntungan ada di Bapak Ibu semuanya. Harapannya Pak terakhir dari adanya program ini untuk masyarakat, baik yang masyarakat mungkin kan akan merasa ringan gitu ya. Betul. Harapannya dari Samsat sendiri apa itu untuk masyarakat Kebumen? Karena ini program yang sifatnya memang memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan, memberikan keringanan, manfaatkan. Coba bayangkan tadi yang harusnya dibayar berapa, dari penjelasan dari awal, harus dibayar berapa, yang harusnya mungkin ada mengeluarkan 2 juta, kemudian karena ada program ini menjadi tidak membayar uang itu tadi, uang tadi masuk lagi ke saku, kan sudah sangat bermanfaat atau sudah sangat menguntungkan untuk secara pribadi. Makanya di samping kemudian ini kan dukungan supaya dari wajib pajak ini kan segera membayarkan pajaknya untuk pembangunan. Jadi kalau jenengan juga segera membayarkan pajak kendaraannya, pajak masuk, pemerintah bisa membangun, jenengan juga punya efek samping apa tadi? Dapat manfaat dari pembebasan. Kalau kemudian patuh pajaknya masih dapat hadiah umroh segala macam. Makanya manfaatkan program ini sebaik-baiknya dan waktunya hanya pendek sampai dengan akhir bulan September saja. Begitu, Bibit. Terima kasih. Jadi siapa nih yang nggak akan pengen mendapatkan tawaran menarik dari Pak Irawan, ada umroh, ada wisata religi. Pokoknya buat masyarakat Kebumen yang belum bayar pajak ya Pak. Betul. Untuk segera mungkin setelah nonton video ini langsung bawa kertas, bawa uang, bawa STNK langsung ke Samsat besoknya. Siap. Ditunggu Pak Irawan deh. Baik Pak Irawan, tadi sebelum kita close juga Pak Irawan menghendaki untuk 5 pertanyaan yang bisa diberikan untuk gift-nya gitu. Pak Irawan sudah menyediakan gift gitu untuk hadiah bagi siapa aja teman-teman relawan, mungkin untuk masyarakat Kebumen umumnya yang bisa menjawab 5 pertanyaan dari Pak Irawan. Nanti cara jawabnya gimana silakan dilampirkan saja di kolom komentar beserta nama, alamat, nomor handphone dan jawabannya apa gitu. 5 pertanyaan dari Pak Irawan nanti akan dibacakan oleh Pak Irawan dan langsung teman-teman bisa komen pada saat mendengarkan pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Pak Irawan 5 pertanyaan yang diajukan. Iya, berarti nanti teknis monggo nggih, Pak Bid ya. Paling cepat berarti ya. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari UPPD? Ya. Kepanjangan dari UPPD. Ya. Yang kedua, Pak. Yang kedua, ini kepanjangan semua, ini ada 5. Kepanjangan dari Samsat.
kepanjangan dari Samsat. Yang Iya. pertama UPPD, yang kedua kepanjangan dari Samsat. Yang ketiga PKB. PKB. Iya. Bukan partai ini ya, Oh, Pak? bukan partai ya. Ini kontaknya tetap di Samsat ya. Siap. Kemudian BBNKB. BPNKB. Iya, BBNKB. Kemudian yang terakhir adalah kepanjangan Sakpole. Sakpole. Iya, Nah, kami ada aplikasi namanya Sakpole. Nah, Sakpole itu apa kepanjangannya? Itu yang terakhir. Udah. ada 5 pertanyaan buat teman-teman. Siapa nih yang gercep untuk menjawab? Langsung Iya. nanti kita komentarnya, Betul. namanya, alamatnya, dan jawabannya apa kepanjangannya. 5 kepanjangan tadi, ada 5 giveaway. 1 paket ya, berarti nanti ada di dalamnya mungkin 3, 4, 5 atau item yang sudah disediakan. Satu orang mendapatkan 1 paket hadiah dari Pak Irawan Betul. Samsat Kebumen. Betul. Begitu Pak Irawan, terima Betul, kasih terima banyak kasih. Terima kasih, atas Mbak kehadirannya Wiwin. di PMI Iya, Kebumen. terima Mudah-mudahan program yang menarik ini bisa berjalan hingga nanti waktunya selesai, dan Siap. masyarakat Kebumen yang sudah mendengarkan informasi ini tentunya bisa lebih untuk greget membayar pajaknya. siap. Gitu. Gigian ya, gigian itu cepet-cepet ya Iya, bahasanya? gigian. Ayo gigian. Gigian, ayo. Gigian give, gigian bayar pajak gitu ya. Betul, betul. Wani numpai, wani majeki. Gitu. Asik, slogan itu dari Samsat Kebumen Saya ya, Pak. Samsat Kebumen. Gimana Pak tadi, Pak? Wani majeki, wani numpai, wani majeki. Kita bareng-bareng untuk closing gimana, oke, Pak? siap. Oke, 3, 2, 1. Wani numpai, wani majeki. Nah, Iya. begitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Irawan Terima atas kasih, Mbak kehadirannya. Bit. Siap. Buat teman-teman relawan Terima kasih. maupun sobat umum kemanusiaan dan lain sebagainya di masyarakat Kabupaten Kebumen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Yuk, jawabannya ditunggu. Nanti untuk siapa pemenangnya nanti kami akan informasikan, cantumkan nomor WA atau DM di Instagram Mimin di PMI Kebumen, baik itu Instagram maupun Facebook atau Twitter lainnya. Silakan dapatkan 5 giveaway yang sudah menunggu di teman-teman. Begitu, terima kasih podcast kali ini. Saya Pipit Nur Mahardi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.